Sekarang terima kasih atas kesempatannya. Ini nanti saya akan sedikit sharing terlebih dahulu terkait dengan apa ya progres dari transformasi kesehatan yang ada saat ini gitu. Kemudian nanti mungkin akan disambung dari Pusdatin juga akan menyampaikan terkait dengan PMI atau Digital Maturity Index yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahmad sebagai satu tools yang akan kita jadikan sebagai pengukuran untuk kematangan digital dari setiap Fasiankes gitu. Oke, mungkin saya akan mulai next aja. Jadi Bapak sekalian, saat ini di Kementerian Kesehatan sedang mengusung transformasi teknologi kesehatan dan juga transformasi sistem kesehatan nasional, yang salah satunya adalah terkait dengan transformasi teknologi kesehatan. Sebenarnya ini adalah merupakan pilar yang merupakan transformasi ke sistem nasional gitu, kesehatan nasional, mulai dari pelayanan primer, kemudian pelayanan rujukan, kemudian sistem. Ya, jadi baik ini adalah salah satu transformasi kesehatan yang pilar keenam gitu, mungkin dari sisi teknologi kesehatan. Mungkin next aja. Ya, jadi tadi seperti disampaikan oleh Dr. Ahmad terkait dengan transformasi teknologi kesehatan ini kita ingin bisa sharing terkait dengan apa aja yang memang kita ingin lakukan gitu. Maka kita di akhir tahun 2021 kemarin menyusun blueprint transformasi digital yang tadi bukunya bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian dan kita bisa tahu sebenarnya kemana sih arah dari transformasi digital kesehatan itu gitu seperti itu. Nah, itu kita juga menyusun terkait dengan proses pengembangan dari platform untuk layanan individu ya, yang memang terintegrasi ke dalam satu platform nasional yang sebagai satu sehat gitu. Nah, ini nanti tahapannya akan ada proses digitalisasi terlebih dahulu ya, dan integrasi bahwa harapannya nanti di dalam sesi kali ini kita bisa diskusi lebih banyak terkait dengan proses digitalisasi dan integrasinya. Kemudian juga nanti ada proses standarisasi gitu gitu, dan harapannya nanti bisa ada kemudahan dan juga fleksibilitas dari layanan di industri dan juga kepada kesehatan berbasis individu gitu. Mungkin next. Ya, sebenarnya dari Satu Sehat sendiri ini merupakan satu implementasi dari beberapa rencana yang memang sudah ada dari inisiatif yang sudah ada di nasional ya. Salah satunya adalah Satu Data Indonesia, kemudian SPBE dan juga terkait dengan Registra Transformasi Kesehatan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah nasional dalam hal ini. Kemudian kita mencoba mengejawatakan itu dalam bentuk platform yang memang menghubungkan keseluruhan dari data-data nasional dan nanti akan disajikan kepada masyarakat di dalam Satu Sehat Mobile dan tentunya nanti bisa dimanfaatkan juga oleh Bapak Ibu sekalian di lingkungan dinas kesehatan maupun dari Fasiankes gitu dengan menggunakan Satu Sehat Dashboard. Nah, ini terkait dengan rencana dari implementasi proses Satu Sehat itu sendiri. Next. Nah, ini kita sudah melakukan transformasi tidak hanya di dalam kementerian, tapi juga di luar kementerian terkait dengan aplikasi-aplikasi yang selama ini digunakan oleh Bapak Ibu sekalian di lingkup kesehatan ya. Ya, salah satunya ini terkait dengan beberapa aplikasi-aplikasi kita harapkan nanti ada efisiensi dan cukup menggunakan data-data transformasi tadi, maka laporannya bisa tersusun dengan rapi seperti itu. Nah, ini harapannya kita ini bisa diteruskan efisiensi dari aplikasi itu ke depan. Ini berikutnya. Nah, sebenarnya capaiannya seperti apa sih gitu ya. Jadi setelahnya tentunya baru sekarang oke sudah diterapkan di tahun 2022 lalu gitu seperti itu, di launching sekitar bulan Juli seperti itu. Kemudian sampai saat ini seperti apa progresnya gitu. Jadi kalau kita sampaikan bahwasanya saat ini sudah ada sekitar data-data yang kita kumpulkan gitu terkait dengan Satu Sehat ini sudah sangat banyak ya terkait dengan jumlah data yang kita kumpulkan dari sisi pasien itu sekitar 278 jutaan, kemudian dari sarana indeks, sarana ini artinya tidak hanya dari Fasiankes, kemudian dari dari rumah sakit ataupun puskesmas ataupun apotek gitu, itu jumlahnya sekitar 43.000 gitu ya. Ini merupakan satu pengumpulan data yang cukup masif dan kita bisa gunakan untuk master data berikutnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang terkait dengan master data nakes juga ada sekitar 2, juta data kita merapikan data-data dari KKI, kemudian dari data asosiasi profesi dan sebagainya, dan itu dikumpulkan sebagai satu master data yang akan digunakan oleh bersama gitu. Nah, kemudian saat ini juga kita sudah menetapkan standar nasional terkait dengan data kesehatan, ada ICD-10, ICD-10, kemudian Lawyering dari Commerce Knowledge sebagai standar nasional untuk interoperability dari data kesehatan. Nah, tentunya kita juga berharap nanti dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada juga mulai rapikan kembali gitu ya. Jadi Bapak sekalian tidak perlu repot mengikut banyak aplikasi, tapi nanti cukup menggunakan aplikasi yang terpusat dan juga bisa menjadikan satu kemudahan dalam proses pelaporan berikutnya gitu. Nah, kita ada Satu Sehat Mobile nanti untuk masyarakat, kemudian ASIK, kemudian WhatsApp chatbot ini juga untuk kemudian dari kader. Nah, di ekosistem sendiri kita juga mengembangkan terkait dengan integrasi dengan fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian juga kita mengembangkan biogenom yang memang merupakan inisiatif baru di pemerintah.
terutama untuk nanti menyongsong dari precision medicine atau seperti bioteknologi yang memang berkembang saat ini gitu. Oke, next-nya. Nah, sebenarnya target di 2023 kita pengen meningkatkan dari target yang sudah ada yang dulunya sekarang adalah 30.000 Fasiankes itu menjadi lebih banyak lagi ya, seperti itu ya, dan ini harapannya ke seluruh Fasiankes yang ter-Indonesia bisa tercakupi dan harapannya dengan talk seperti ini kita bisa memahami lebih detail lagi terkait apa aja sih yang harus disiapkan oleh Fasiankes, oleh Dinkes, oleh dokter-dokter misalkan gitu, dan juga oleh penyelenggara layanan kesehatan di Indonesia untuk menyongsong dari transformasi yang kita sedang lakukan ini gitu. Nah ini, harapannya nanti ini bisa menjadi satu, persiapan bersama gitu ya dan bisa dicapai dengan, target uji kayak 1 Desember 2023. Next. Nah sebenarnya, capaian sekarang sejauh apa? Jadi memang, kita banyak sekali melakukan persiapannya terkait dengan beberapa, eee eee, tools-tools dasar yang untuk integrasi gitu, seperti itu. Kemudian juga kita ingin menyiapkan beberapa tutorial-tutorial yang memang bagus sekalian bisa nanti akses secara mandiri, sehingga ke depan, dimulai bulan September ini bisa lebih banyak yang melakukan integrasi ke Satu Sehat secara mandiri, tidak perlu dilakukan semacam workshop ataupun pelatihan-pelatihan langsung dari Kementerian Kesehatan. Nah, secara progres memang saat ini kita totalkan ada sekitar 1.737 Fasiankes yang mendaftar di Satu Sehat, terutama ini terkait dengan, pendaftaran portalnya. Dan, secara data sebenarnya yang sudah siap terintegrasi hampir 10.000 ya, di mana 10.000 tersebut memang sudah melakukan uji coba, kemudian melakukan semacam workshop, kemudian juga mengirimkan data gitu, seperti itu. Namun yang sudah, berhasil untuk mendapatkan terverifikasi di portal kita ada sekitar 1.082 Fasiankes ya, dan ini, sudah mengirimkan data secara real, dalam artian mengirimkan data pasien yang secara benar dan setiap hari itu ada sekitar 258 Fasiankes gitu. Nah, dari total ini, sekitar 3.157 adalah rumah sakit gitu ya, dan kita melihat bahwasanya di sini, yang mendaftar portal itu sudah 844 dari 387 ini, kemudian sudah mengirimkan data secara real sekitar 182 dan ini sudah mencakup dari beberapa, rumah sakit jaringan yang cukup besar gitu ya. Namun kita tentunya mendorong rumah sakit swasta untuk bisa join ke kita seperti halnya rumah sakit yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Dan ini terus berprogres sampai dengan, saat ini harapannya nanti di September, Oktober, sampai dengan November bisa terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan kita bisa teruskan di tahun 2024 nanti gitu. Oke, next. Dan ini kita juga, selain mengejar jumlah, kita juga mengejar terkait dengan kualitas data ya. Jadi istilahnya kita tidak hanya meningkatkan dari jumlah orang Fasiankes yang mengirimkan data, tapi juga, terkait dengan kualitas data yang dikirimkan, kita mengharapkan 100% ataupun minimal 90% dari Fasiankes itu mengirimkan data kunjungan yang mereka lakukan setiap harinya gitu, seperti itu. Nah, kita ada uji coba gitu ceritanya gitu, saat ini ada 86 Fasiankes yang diuji coba secara intensif dari rumah sakit vertikal dan juga beberapa rumah sakit daerah juga puskesmas gitu. Nah, kita melihat ada sekitar 33 yang sudah mencapai, target ini di mana 90% data setiap harinya bisa dikirimkan ke Satu Sehat gitu ceritanya itu dan masih ada beberapa yang mungkin perlu dibanding untuk bisa melakukan pengiriman data ini secara lebih teratur seperti itu ya. Dan ini terus dilakukan dan terus dikembangkan, saat ini ada 86, nanti mungkin ke depan berikutnya akan ada, semacam monitoring seperti ini yang bisa dilakukan mandiri oleh Dinkes supaya mendorong dari Fasiankes itu bisa melakukan integrasi secara mandiri, seperti itu. Oke, next. Kita juga ada portal onboarding di mana seluruh dari data-data yang memang diperlukan ataupun panduan-panduan yang diperlukan ini ada di sana ya. Dan bisa jadi, posisinya Bapak Ibu sekalian bisa mendownload semua dokumentasi dan juga membaca terkait dengan kebutuhan dari, integrasi ini di dalam portal onboarding ini. Jadi satu portal seperti ini. Harapannya ini bisa segera dipelajari dan bisa dilihat terkait dengan bagaimana kita proses integrasi, banyak proses pendaftaran, kemudian bagaimana kita proses melakukan semacam, pengiriman data, ini ada di sini semuanya. Jadi satu tempat untuk seluruh panduan yang diperlukan di sana gitu. Next. Nah, ini sebenarnya apa sih tahapannya sebenarnya untuk bisa melakukan integrasi ke Satu Sehat? Tentunya yang pertama adalah, kita harus mempunyai RME atau rekam medis digitalnya. Karena, tadi, terkait dengan, PMK 24 2022 ini mendorong semua Fasiankes yang dulunya masih manual menjadi ke, elektronik, dalam hal ini menerapkan terkait rekam medis elektronik gitu. Nah, ketika sudah mempunyai alat rekam medis elektronik, tentunya kita mendorong terkait dengan integrasi, dari Fasiankes yang mempunyai rekam medis tadi ke Satu Sehat gitu. Dan tentu registrasi ini, bisa dilakukan kalau sudah menerapkan standar yang dilakukan oleh Satu Sehat, dan tentunya nanti ada proses registrasi yang perlu dilakukan di dalam portal tersebut, yang portal yang sama ya gitu ya.
Dan itu harapannya bisa dipenuhi syarat-syarat registrasi itu dengan mudah dari Bapak sekalian. Jadi tidak perlu banyak menyiapkan beberapa hal yang baru gitu seperti itu ya, yang sudah ada aja seperti izin Pasienkes, kemudian terkait dengan beberapa identifikasi dari rekam medis yang digunakan. Dan nanti bisa dikembangkan lebih lanjut, kita mendorong pertama adalah dari use case pendaftaran dulu, dan juga diagnosis itu bisa dikirimkan, nanti akan ada use case lain yang berikutnya akan dikembangkan gitu. Next. Nah, untuk apa aja yang dipersiapkan ini ada terkait dengan dokumen-dokumennya, terkait dengan izin operasional, kemudian terkait dengan surat tugas dari yang adminnya, kemudian juga terkait dengan apa sistem RMB yang sudah digunakan itu apa aja gitu. Ini perlu didetailkan gitu seperti itu. Kemudian silakan untuk melakukan registrasi dan ketika registrasi nanti Anda akan mendapatkan akun gitu ya. Dan dengan akun ini Anda bisa memberikan terkait dengan informasi profil dari institusi, kemudian sistem RMM yang digunakan. Kemudian juga terkait dengan data-data lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan berikutnya terkait dengan data rekam medis elektronik di pasien tersebut gitu. Nah, semua yang saya sampaikan ini sebenarnya ada buku panduannya dan juga ada video tutorialnya, jadi nanti bisa diakses saja di satusehat.kemkes.go.id. Gitu. Lanjut. Nah, sebenarnya ada beberapa kategori ya. Kalau teman rekan-rekan dari pasien ini sudah mempunyai electronic medical record, maka tentunya pastikan bahwa electronic medical record tersebut sudah standar atau belum gitu. Gitu. Nah, kalau sudah standar, silakan untuk melanjutkan pendaftaran langsung ke satusehat.kemkes.go.id. Tapi jika tidak mempunyai RMI, maka perlu dicari penyedia RMI yang sudah bekerjasama dengan Satusehat. Nah, ini sudah ada listnya di dalam satusehat.kemkes.id RMI apa saja yang sudah terintegrasi dengan Satusehat gitu. Dan harapannya nanti Bapak sekalian bisa memilih salah satu dari list tersebut dan bisa bekerja sama dengan vendor tersebut dan integrasi ke Satusehat. Jadi tidak perlu 2 kali kerja gitu ya. Jadi sekali aja dengan vendor tersebut maka bisa mengintegrasikan data rekam medisnya gitu. Nah, ini sebenarnya tidak hanya vendor, Anda mengembangkan sendiri pun diperkenankan, yang penting standarisasinya bisa menggunakan standarisasi yang ada di Satusehat. Berikutnya. Nah, ini pendaftaran Satusehat itu juga tidak hanya dilakukan secara individual gitu ya, tapi juga dilakukan secara kolektif. Nah, ini mungkin menarik ya bagi Bapak sekalian di Dinas Kesehatan, ini bisa mengumpulkan beberapa pasien di bawahnya gitu seperti itu untuk didaftarkan secara kolektif di Satusehat. Mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan adalah pendaftaran kolektif ini tidak mengalihkan tanggung jawab dari pemegang admin atau pemegang kredensial dari Pasienkes masing-masing. Jadi harapannya nanti Bapak sekalian ketika mendaftarkan rekam medis secara kolektif ini, maka didaftarkan detail dari masing-masing Pasienkes terkait dengan PIC-nya, misalnya terkait email ataupun nomor handphonenya itu. Supaya nanti password ataupun kredensial yang diberikan itu dikirimkan ke masing-masing Pasienkes gitu. Nah, nanti dengan akun yang diberikan atau akun yang didaftarkan tersebut, Pasienkes dapat memberikan akses ke grupnya, misalnya ke dinkesnya gitu, atau ke jaringan dari Pasienkes yang memang terkait, misalkan ada jaringan rumah sakit tertentu gitu, misalkan gitu, maka itu bisa mendaftarkan secara kolektif terkait dengan pendaftaran ke Satusehatnya gitu. Jadi selain individual, maka pendaftaran bisa dilakukan secara kolektif juga untuk mempercepat dari proses integrasi ke Satusehat ini gitu. Oke, next. Dan ini nanti kita harapkan nanti dari tools dari digital matur ini bisa menolong atau membantu Bapak sekalian untuk menilai kesiapan dari setiap Pasienkes dalam menerapkan dari integrasi rekam medis ke Satusehat itu. Nanti mungkin detailnya akan diterangkan oleh Budia ya, dari Pusdatin terkait dengan digital maturity ini. Lanjut. Nah, sebenarnya posisinya adalah ketika pentingnya apa sih menerapkan pemantauan digital di Pasienkes gitu. Yang pertama adalah terkait dengan kita ingin meningkatkan efisiensi dari layanan kesehatan. Jadi yang dulunya harus melakukan report macam-macam gitu, kita tidak perlu melakukan report lagi. Harapannya cukup dengan layanan rekam medis ini bisa diproduksi banyak report sesuai dengan kebutuhan dari kebijakan maupun dari pelaporan yang sudah ada di Kementerian Kesehatan maupun di dinas daerah ya, seperti itu. Kemudian ya tentunya dengan tidak banyak report yang dilakukan, harapannya kualitas dari pelayanan bisa meningkat gitu ya, dan kualitas dari kepuasan pasien juga terus meningkat gitu. Dan harapan kita juga standar dari tata kelola juga bisa terus disamakan, bisa distandarkan dari satu pasien ke pasien yang lain. Jadi Bapak sekarang mungkin secara umum saya sedikit banyak tadi men-share terkait dengan beberapa progres saat ini ya. Kita melihat bahwasanya perlu banyak sekali Pasienkes yang perlu didorong untuk bisa melakukan integrasi ke Satusehat. Dan tentunya pertanyaan adalah benefitnya apa sih kita integrasi ke Satusehat seperti itu ya. Dan ini harapannya Bapak sekalian nanti selain dari beban pelaporan yang memang menjadi ringan terkait dengan pelaporan ke Kementerian Kesehatan, tentunya pelayanan ke pasien kita harapkan bisa lebih efisien dan tentunya nanti harapannya terkait dengan
implikasi dari klaim dan juga terkait dengan pembiayaan dari pasien ke situ juga bisa lebih cepat untuk dilakukan gitu. Dan ini nanti mungkin kita akan banyak diskusi terkait dengan apa-apa saja yang menjadi kendala bagi Bapak sekalian. Saya akan siap membantu dan tim di DTO dan Pusdati juga tentunya akan siap membantu hal ini. Mungkin demikian Dokter Ahmad, mohon maaf kalau terlalu panjang dan juga mungkin ada beberapa yang mungkin terputus tadi dan semoga diskusi bisa membantu kita nanti. Terima kasih.